rutinan. Insyaallah kita akan kaji kitab namanya Nasaihul Ibad karya Al-Imam Nawawi Al-Bantani, As-Syaikh Zakaria An-Nawawi, yang artinya Nasaihul Ibad artinya adalah nasihat-nasihat bagi seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai daripada bab sunai, bab tentang dua perkataan. Dikatakan maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haslatani la say' afdala minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Ada dua perkara yang paling afdol, paling mulia daripada di antara yang lainnya. Dua perkara ini sangat afdol daripada yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dua perkara itu? Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan al-imanu billah, percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap keadaan apapun, percaya yang memberikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan sakit, yang memberikan sehat, yang memberikan rezeki, yang memberikan musibah, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin imannya semakin ditambah kali Gusti Allah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau sabda, beliau dawuh, alaikum yazidu ala iman wa tawakkal ala Allahi bimujalasil ulama wa istima'ul kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al-maita binuril hikmah kama yuhyil arda al-maitata bima'il matar. Iman seorang niku Pak nggih Bu, kadang-kadang dzanaksin wa dza kamalin. Iman itu terkadang turun, terkadang naik. Itu iman kita. Karena apa Pak? Karena apa Bu? Karena kita bukan para wali-wali Allah yang selalu setiap saatnya, yang selalu setiap harinya iman ini meningkat terus. Semakin yakin, semakin cinta kali Gusti Allah, semakin senang kalau diajak untuk duduk di dalam majlis-majlisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terkadang masih aras-arasen, terkadang masih males, nggih mboten nggih? Karena itu iman kita masih perlu dicas. Iman kita masih terkadang perlu diperbarui. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jadidu imanakum bi aksir min qauli la ilaha illallah. Perbaruilah, asa gaule Pak, upgradekan atau updaten imane panjenengan sedaya niku dengan apa? Bi aksari min qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Makanya Pak Bu, biasanya badhe mantuk di akhir-akhir majelis niku biasanya panjenengan sedaya niku dituntut dengan kalimat talqin, kalimat la ilaha illallah. Niku tujuannya apa sih? Pertama, jenengan cek dapat ganjarane sholawat, soalnya mari majelis sholawat. Yang kedua, setelah itu nopo diperbarui imane, biar pulang niku wonten oleh-olehne, biar nopo nyebar sirnya, barokahnya, hidayahnya kepada keluarga-keluarganya yang ada di rumah sing boten derek ten majelis taklim niku mau. Ojo meneng ae kadang-kadang. Mboten apal, Beb. Wis rungokno, wis engko eling-elingen. Ojo meneng ae kadang-kadang. Derek
mengucapkan, oh nyanyi semangat, nggih mboten nggih Pak? Dangdutan kupluan wah apal kabeh. Tapi diajak zikir, naudzubillah min dzalik. Kita ini supaya memiliki iman yang baik, disuruh untuk sering-sering lenggah sareng-sareng kare para ulama, para kiai, para habaib. Tujuannya nopo? Nadratun ila salihin tazilu mahabba wa tuyassir ala kulli umrin. Tujuannya niku jika kita melihat wajah tiang-tiang soleh, para kiai, para habaib, para asatid, niku tuzilu mahabbah, akan ada rasa cinta, yang mana rasa cinta itu membuat kita untuk mudah melakukan ketaatan lan ibadah ten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok sing diperisani niku sing ditonton niku buruk artis-artis Korea tok nggih. Kadang-kadang napa niku sing mari KDRT niku Lesti niku nggih, artis-artis saya ditonton. Akhirnya sampean diajak sholat jamaah aras-arasen. Nontonnya ya sinetron-sinetron niku. Gak mari-mari akhirnya. Tapi kok sampean lenggah sarang-sarang dan majelis zikir, majelis sholawat, insya Allah melakukan perbuatan ibadah ketaatan ten Gusti Allah niku bakalan gampang. Soalnya sing memberikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus persiapkan Pak Bu amal soleh nih buat kapan? Sok benten akhirat. Karena dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, man dakhala qabra ila zadin faka'annama raqiba bahra bila safinatin. Siapa orang yang masuk kuburan ketika meninggal dunia akan tetapi dia tidak memiliki bekal, bekale pun boten sutu Pak, bekale pun boten rawon. Napa bekale? Bekale adalah a'malus shalihah, amalan-amalan soleh. Kalau dia ketika masuk kuburan tapi nggak bawa bekal, faka'an nama seakan-akan ragiba bahro, dekne niki mang nyebrang lautan gede bila safinatin tapi nggak bawa perahu. Ya nyemplung Pak. Kok kali ngono mboten napa-napa cethek nggih. Lah niki laut yang besar. Sampai sehebat-hebatnya saged renang kok ten laut apa mana nang tengah-tengah. Ya iso. Kecuali membawa perahu atau membawa pelampung dan lain-lainnya. Lah niki mboten nggak ada bekal, nggak bawa bekal. Diajak majelis zikir aras-arasen, diajak majelis sholawatan males. Tapi diajak nang warung kopi semangat. Ayo terus berangkat satset selaudan katanya. Tapi diajak majlisan boten udan deres tasik gerimis alus-alus. Ngomongin ten koncone napa? Udan yang kene dawa peres. Ya wis, tidak ada harapan untuk menjadi orang yang sukses. Orang yang berakal niku dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang mengarang Ratibul Haddad yang panjenengan sedaya ngaos tadi sebelum Maulid. Beliau mengatakan al-ughala yazidu ala akhirati bikasrati a'mali shalihah. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang mempersiapkan kelak amalan-amalan soleh ketika dia bawa ke akhirat. Niku adalah orang yang berakal. Perbanyak sholatnya, memperbanyak deres Al-Qur'ani, memperbanyak ngaos sholawati datang Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena katanya Habib Allah adat wa hadza yanfa'u fid dunya wal akhirah. Orang yang banyak berbuat amalan soleh, jangankan di akhirat dia merasakan kesuksesan, di dunia bakalan senang dia. Kenapa? Berkane sholawat, berkane deres Al-Qur'an, berkane kumpul sarang-sarang kali yang soleh. Pasti kalau nggak dirinya yang mendapatkan manfaat, anak atau cucunya bakalan jadi orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin.
Kenapa? Karena dia sering kumpul dengan orang-orang soleh. Kalau dia tidak bisa menjadi orang soleh, mungkin dia belum pantas, masih banyak dosa, masih banyak salah. Pasti anak atau cucunya jadi orang soleh. Ini kita ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bukan sembarang orang sih ngomong. Juga yang kedua dikatakan yang paling afdolnya suatu amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah wan naf'u lil muslimin. Selain imannya yang selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dia selalu berbuat perkara yang manfaat kepada orang-orang muslimin, kepada tetangganya, kepada temannya, dia selalu berbuat yang manfaat. Dengan apa? Bil maqali, dengan ucapannya, dengan nasihatnya, dengan doanya. Dia selalu membantu kepada orang-orang muslimin, sehingga orang muslimin tadi menjadi semangat, menjadi orang yang baik berkah dia tadi itu. Gak malah dibully kadang-kadang, gak malah diolok-olok terkadang kalau berbuat suatu amalan yang baik. Kadang-kadang zaman saat ini kadang-kadang gitu, ada orang malah hadir majelis taklim, majelis maulid, tonggone ngomong, walalah saiki gilani wis dadi wong apik alim rek, gak tau ngeculno sarung, gak wis sarung nandi-nandi. Padahal niku adalah suatu amalan yang disukai oleh para salafun saleh, oleh para kiai-kiai kita dahulu. Jangan bil maqali, beri semangat terus, beri doa terus, supaya apa? Dia bisa memberikan manfaat untuk kita. Bil maqalin au bijahin, atau kalau dia bukan ahli ilm, bukan orang ahli hikmah yang selalu memberi motivasi, tapi dek ini enggak ada kekuasaan, saged memberi manfaat kepada orang muslimin dengan kekuasaannya tadi. Dengan apa? Dengan kedudukannya. Mungkin kok bading ngadakan acara, dia adalah ketua RT atau Pak Lurah, dia minta izin, enggak dipersulit, dipermudah, malah dibantu, diberi uang, diberi konsumsi, diberi minuman dan lain-lainnya. Dia malah senang. Maka orang tersebut walaupun bukan ahli ilm, dia akan tetap mendapatkan keberkahannya. Kenapa? Dia menggunakan kedudukannya untuk di jalannya Allah Subhanahu wa taala, untuk di jalannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ada kalau orang-orang seperti itu, pegang dan jangan lepaskan orang-orang seperti tersebut. Kalau nggak bisa, dia bukan orang alim, dia juga nggak memiliki kedudukan, harta juga nggak punya, beb. Niki wis sakno beb, mboten nggak ada napa-napa. Alim yo gak, arto nggih mboten nggak ada. Dadi PRT, mboten beb, wis pokoke wis mboten dadi napa-napa. Tapi awake gede beb, kuat, masya Allah. Maka dia bisa menjadikan badannya itu untuk manfaat kepada orang muslimin yang lainnya. Kalau ada teman-temannya yang membutuhkan untuk pertolongan, dia selalu siap, angkat-angkat, usung-usung, selalu ada di depan dia. Mungkin beber karpet, mungkin mendirikan daripada terop dan lain-lainnya. Badannya digunakan untuk membantu orang, untuk yang manfaat-manfaat, sehingga orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di derajat yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau juga bersabda, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Paling dicintai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah paling manfaatnya manusia dengan manusia yang lain. Wa kam min a'mali qalilah lakin naf'uhu katsira wa huwa yuhibbullahi ta'ala kama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq niki Pak, sampeyan tak cerita niki. Sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling cinta kali Kanjeng Nabi Muhammad.
paling siap melakukan apapun untuk perkara yang membantu Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk manfaat Nabi Muhammad, beliau siap melakukan apapun. Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq niki boten la kasratul salat wala kasratul qiraatul Quran. Beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq bukanlah orang yang banyak sholatnya, tapi nggih sholat, tapi boten kata. Wala kasratul qiraatul Quran. Beliau juga enggak banyak membaca Al-Quran. Walakin naf'uhu ila Rasulullah SAW kasratun sadidah. Tapi manfaati Sayyidina Abu Bakar Siddiq ten Kanjeng Nabi Muhammad ini sangat banyak, sampai-sampai mengungguli daripada semua sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini adalah sahabat paling sugih. Hartanya semuanya diberikan ten Kanjeng Nabi Muhammad untuk dakwanya Nabi Muhammad SAW. Apapun itu, bahkan beliau rela untuk kelaparan, yang penting Kanjeng Nabi Muhammad boten lapar, beliau senang. Makanya beliau sangat dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Manfaatnya benar-benar diberikan semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kebalikannya, wa khaslatani la ahbas minhuma asyirku billah wa durrul muslimin. Dua perkara yang sangat madharat, yang sangat berbahaya daripada segala lainnya. Paling medeni niki, dua hal niki. Napa beb? Asyirku billah. Nomor satu adalah syirik, mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun boten percaya kali Gusti Allah. Dikatakan asbabun qurbu ala syirkillahi ta'ala arba'atun. Sampai eling-eling Pak. Sebab-sebab seseorang akan mendapatkan kesirikan, akan sedikit lagi dia akan mendapatkan kesirikan, itu ada 4 perkara. Gak suwe maneh bakalan sirik. Gak suwe maneh bakalan ninggalno agamane Gusti Allah. Cuma KTP-ne tok Islam, tapi hatinya sudah nggak ada namine Gusti Allah. Diajak sholat sudah males, diajak majlisan males. Nopo 4 perkara niku? Yang pertama adalah tahawanu bis sholat an fi'liha. Yang pertama adalah dia sudah mulai malas-malasan mengerjakan sholat. Jangankan sholat berjamaah, sholat sendirian aja kadang-kadang males. Alas-alasan, alasane jarine kesel, capek, mari nyambut gawe. Sedaya niki sing hadir termen iki insyaallah nggih nyambut gawe. Kalau alasan nyambut gawe terus ninggalno salat, maka untuk apa kita hidup di dunia kalau bukan untuk beribadah? Padahal Gusti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hidup di dunia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah kita sibuk dengan dunia, yang mana dunia hanyalah sesaat. Ad-dunya sa'ah faja'alaha ta'ah wa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Dunia niku sesaat, dan siapa orang yang cinta dengan dunia, maka siap-siap dia akan mendapatkan pangkal kerusakan. Rusak kabeh. Kok pun wonten yang niku sing nang pikirane niku dunya duit. Wes diajak sholawatan males, diajak sholat berjamaah males, diajak ziarah aras-arasen. Tapi kalau urusan senang-senangan, masalah syahwat dan nafsu, nomor setunggal. Ziarah nih digenti nopo? Ten Bali, jemur nang pantai misalnya. Syahwat lan nafsu nih. Padahal lebih murah ziarah wali limo misal. Dia siap mengeluarkan uang banyak untuk maksiat daripada untuk perkara yang taat. Orang seperti itu akan siap-siap sebentar lagi akan mendapatkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa kasratus sirbil khamr, adalah orang yang banyak minum khamr. Orang yang banyak minum khamr dan dia tahu bahwasanya khamr ini haram, tapi tambah diterusake.
tapi tambah istiqomah minum khamri. Mboten istiqomah hadir majelis taklim, tapi tambah istiqomah ngombeni. Ngombe kopi sih enak nih Pak nggih. Seger dan banyak manfaatnya. Ngombe khamr gak seger plus akeh madharate malah. Maka siap-siap orang seperti itu. Yang ketiga, orang yang mendekati daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa'ada'ul muslimin bi ghairi udrin. Orang yang menyakiti kepada sesama muslim tanpa ada udzur. Gak ada udzur. Gak ada apa-apa, mau dikepuk. Gak ada apa-apa, mau difitnah. Dikata-katain, digawe omongan, dirasani, gak ada apa-apa. Her wae kalau bahasa jamaah misalnya. Her wae. Tapi diomong-omongi. Tapi dia malah dikata-katakan. Maka siap-siap orang seperti itu, enggak lama lagi dia akan mendekati daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut enggak cepat-cepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah wa uququl walidain. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Walaupun dia adalah orang yang gemar beribadah, walaupun dia adalah orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama ada kedua orang tuanya, tapi dia adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siap-siap dia tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ridhullah fi ridhul walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho kedua orang tua. Jadi kalau orang itu sudah sholatnya gak terlalu banyak, biasa mawon, tapi kali wong tua nih cinta, kali wong tua nih sayang, setiap apapun orang tuanya menyuruhnya, dia selalu berangkat. Maka siap-siap Allah Subhanahu wa taala akan ridho dengan dia. Ada perkataan sebagian orang-orang soleh mengatakan, jadikanlah kedua orang tuamu sebagai raja, niscaya kamu di dunia akan dijadikan raja. Apapun yang kamu mau pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebalikannya, kalau kamu menjadikan kedua orang tuamu sebagai hamba atau budak, maka siap-siap hidup di dunia kamu akan menjadi sempit. Kamu pasti akan banyak problematika. Bahkan dikatakan oleh sebagian orang-orang soleh mengatakan, seandainya kamu setiap hari sholat di depan Ka'bah, membaca Al-Quran selalu hatam, tapi sama kedua orang tuanya dia durhaka, diperintah sama ibunya dia tidak mau melaksanakan, maka akan sia-sia saja di dalam berbuat amal kebaikannya. Kenapa? Karena kedua orang tua itu adalah orang yang mengangkat derajat kita. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi yang mengarang Maulid Simtul Surat yang kita barusan baca, beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi ini karena keberkahan daripada doa ibunya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang masih kecil pada saat itu, kalau di daerah desanya itu setiap ada orang soleh, kalau zaman saat ini mungkin wonten Habib atau wonten kiai datang, maka Habib Ali ini selalu meminta kepada ibunya, ibu doakan Ali ya bu ya, supaya jadi seperti orang itu. Maksudnya duding yang soleh ini mang, ibu doa anak kula nggih bu seperti orang soleh itu. Maka ibunya langsung sholat sunnah, atau kalau misal belum sholat wajib, maka beliau sholat wajib dan berdoa, ya Allah doakan Ali seperti Habib ini, ya Allah doakan Ali seperti ini doakan. Maka nggak lama kemudian dapatlah makom yang tinggi adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini. Karena apa? Karena berkah daripada doa ibunya. Bahkan pernah suatu saat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini tanyai oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos. Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos ini gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos ini tanya, ya Ali, apa bukti cinta kamu kepada ibumu? Apa bukti cinta kamu kepada ibumu? Kalau ngapunten nggih, paling kalau kula lan panjenengan sedaya niku bukti cintane cuma iso nyenengake berangkat nang pasar,
ngenterno ibuke nang mana yang diingini sama ibunya atau yang lainnya. Al-Habib Ali lebih dari itu. Beliau mengatakan, seandainya ibuku ini gak memiliki uang sama sekali, seandainya, kemudian aku dijual di pasar dengan harga yang ibu inginkan, niscaya aku akan ridho dan aku akan mau tetap. Didol Habib Ali ini gak kira ngamuk katanya. Kalau selama ibuku senang dengan perkara itu, aku dijual di pasar supaya ibuku mendapatkan uang untuk aktivitas kesehariannya, niscaya aku tetap akan cinta dengan ibuku. Niscaya aku akan tetap ridho dan senang dengan ibu. Itulah dicintanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sehingga beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi panjenengan sedaya sing tasik wonten orang tuanya, jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai orang tua sampean itu mengatakan hal-hal perkataan yang tidak enak pada kita. Karena orang tua adalah jimat, kunci yang bisa memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kedua orang tua kita senang kepada kita di pagi hari, maka Allah lebih senang dengan kita. Apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah daripada kedua orang tua. Setiap pagi usahakan yang orang tuanya dekat rumahnya dengan dia, untuk cium tangan, untuk meminta doa. Kalau nggak bisa jauh mungkin telepon atau video call supaya bisa melihat wajahnya. Kalau sudah nggak ada, doakan selalu kepada kedua orang tuanya. Kalau sedekah, niatkan sedekah untuk orang tuanya. Kalau hadir majelis-majelis khair, majelis-majelis bagus, niatkan untuk kedua orang tuanya. Supaya apa? Supaya kedua orang tuanya diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sedikit ini kita sih pembahasan bab awal lah ya. Nanti Senin pagi lagi kita akan bahas lagi, Ya, kita akan kaji kitabnya namanya Naswaihul Ibad. Kalau misalnya jenengan saged tumbas, murah kok harganya, tipis kitabnya. Mungkin 15.000 atau 20.000. Kitabnya Naswaihul Ibad. Lebih enak sampean betul, nanti dicatat, diartikel gitu. Jadi bisa disemak. Insya Allah setiap Senin pahing kita kaji nanti. Ya, dalam ini walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.